tidak infak ya tidak korban, makan sendiri masalahnya. Jadi ini pengertian dulu supaya kita memahami. Karena kadang ada sebagian orang yang korban gandul jadi itu ya, ada daerah Karanganyar ini. Orang mampu korban hanya bisa kates ya, aku tak korban kates. Ya tidak termasuk kali itu. Karena ibadah itu sudah jelas syariatnya. Orang iso di karang-karang atau di variasikan, improvisasi nih. Neko itu tidak bisa. Nah, ada hal-hal ibadah yang sudah jelas saklek kayak gitu ya sudah. Ada juga yang memang boleh nanti ya, dengan jumlah silahkan di model apa yang penting tidak melanggar, kayak berzikir mamanya silahkan dalam kondisi apa, sambil jalan, sambil nyapu, sambil apa boleh, jumlahnya 1.000, 2.000, 3.000 berapa saja boleh. Nah, itu ya. Tapi kalau korban sudah jelas syariatnya, kita tidak bisa itu kemudian mengganti-ganti sepena itu. Ya kayak tadi, oh saya korban dengan kates, maunya saya korban dengan kelinci, ya tidak. Sudah ada syariatnya yang jelas. Kemudian disembelih pada yauman nahri wa ayyamat tasyrik, yaitu disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban itu ada waktu 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah yang namanya hari raya Idul Adha, Yauman Nahri, gitu ya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 yang dinamakan hari tasyrik. Nah, maka menyembelih hewan kurban pada 4 hari itu sah. Nah, selain hari itu maka tidak sah. Jadi kalau dibagikan kepada orang lain ya hanya sekedar sedekah biasa. Jadi tidak mendapatkan pahala korban. Ya. Jadi sudah dibatasi waktunya. Jangan disembelih sebelum tanggal 10 dan jangan disembelih setelah tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, sudah jelas tanggalnya. Lain nanti terjadi perbedaan penetapan hari raya, ya berarti diyakini salah satu. Yakini salah satu. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal Idul Adha-nya tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 10, tanggal 17 Juni, hari Senin. Maka kalau Muhammadiyah berarti nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis waktu penyembelihannya. Nah, kalau pemerintah nanti nunggu sidang isbat Ru'yatul Hilal malam tanggal 30 Dzulqa'dah biasanya. Ya, nanti dilihat. Kalau kelihatan bulannya maka besoknya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tidak kelihatan maka digenapkan 30 hari Dzulqa'dahnya. Berarti tanggal 1-nya berikutnya. Kalau terjadi perbedaan penanggalan maka silakan diikuti, gitu ya, yang diyakini. Kemudian silakan lakukan ibadah-ibadah yang diperbolehkan pada tanggal itu. Ya mudah-mudahan untuk Idul Adha nanti tidak terjadi perbedaan penanggalan 1 Dzulhijjah sehingga nanti lebarannya tidak berbeda. Nah, nanti ya. Karena kalau berbeda bisa jadi nanti ada yang masih puasa Arafah, ada yang sudah lebaran kan gitu ya. Nah, harapannya nanti sama. Tapi kalau berbeda ya silakan. Semuanya punya dalil yang silakan nanti panjenengan yakini dan jalankan tanpa menyalahkan yang berbeda dengan kita. Punya sering banget kata-kata ini saya sampaikan. Nebedo silahkan lakukan yang diyakini dan tidak menyalahkan yang lain. Itu saja sudah. Itu sebagai urip enak. Nah, jadi kita tasamuh, berlapang dada
toleran terhadap yang berbeda, selagi berbedanya itu ada dasarnya, bukan berbeda yang asal nyeleneh. Ya mohon maaf yang terjadi kemarin Idul Fitri di daerah Gunung Kidul, itu ya, itu terlalu nyeleneh, itu ya. Yang lain masih 25 hari puasa, di sana sudah Idul Fitri, itu terlalu nyeleneh kalau hari itu. Entah hitungannya apa ya, karena katanya sudah punya telepon langsung gitu ya. Saya telepon langsung ke Gusti Allah, ya Allah, wis puasane ki wis 29 dina, bodone kapan? Esuk Jumat bodo. Nah, terus kemudian disampaikan ke jamaahnya dengan dalil saya sudah telepon langsung karo Gusti Allah. Nah, ini hari ini tentunya nyeleneh nanti ya, kalau dalam bahasa fikihnya syad gitu ya. Jangan diikuti kalau hal ini. Gitu. Kalau kita diberikan akal itu sudah jelas bulan itu bagaimana, itu kan udah akal sehat sebenarnya. Itu kan untuk menunjukkan penanggalan di dalam Islam itu bulan pakainya. Nah, biasanya kalau di Masehi menggunakan matahari, kan itu hitungannya juga jelas sebenarnya, itu sangat nyata gitu kalau menggunakan akal. Kalau itu sudah di luar nalar, itu jangan diikuti. Maka ketika Bapak Ibu, ya kami juga persilahkan mengikuti yang diyakini, tapi akalnya itu ya dipakai, maksudnya gitu loh. Ini bahasa ngono jadi utek kayak gitu. Orang jadi waton maksudnya ngono lho. Nah ya kan terbuka itu masalahnya, kita informasi apapun terbuka. Karena mohon maaf ya kadang itu ada orang yang kadang manut karo jadi kiai inilah kemana gitu ya. Manut karo ustadz, tapi mohon maaf kadang otaknya itu tidak dipakai gitu ya. Sehingga betul-betul nyeleneh itu yang nggak masuk akal itu di depan mata, tapi tetap diyakini. Ini kan ya ngawur gitu. Walaupun mereka bisa jadi juga sarjana pendidikannya, tapi makin nyataannya begitu. Ada orang-orang yang terkadang sudah tertutup, padahal itu sudah nyata-nyata ya sangat menyimpang. Tapi itu ada, itu ada dan banyak, apalagi di Indonesia. Apa wae laku. Arep menyimpang model apa wae laku. Dari garis yang paling keras, dari garis yang paling lunak belak-belok itu laku semuanya. Di Indonesia itu begitu. Nah, kalau kami sampaikan balon panjenengan silakan meyakini dan menjalankan itu, tetapi yo orang nyeleneh banget tadi. Bahasa ngomong jenengan foto kayak tinggo itu. Jadi ya dipikir apa ngene iki ya bener apa ora. Bedo niku nyeleneh banget mamane. Iya. 5 hari koncone urung lebaran, oh ya udah wis lebaran. Atau koncone wis lebarannya 10 hari lagi, itu kan yo terlalu nyeleneh gitu. Ya dan alasan lu yakeh puasa buat lu yapik itu ya enggak ada dalil itu. Karena sudah jelas. Atau sholat juga begitu. Ini subuh ya orang rakaat. Wah aku kuat, gitu ya. Aku tak nabung, mbok menawa esuk-esuk males, netangnya esuk tak tabung sekalian, tak sholat sebagai 10 rakaat. Wah berarti untuk tabungan sangang dina. Ini yang jelas ya jadi ikutin hal-hal gini itu. Walaupun barangkali iya penak ning ngono kuwi gitu ya. Jadi nek males sholat harus untuk tabungan kayak gini kayak kan orang gue, ya jangan diikuti nih, celeneh banget gitu. Nah, jadi kalau nanti terjadi perbedaan Lebaran gitu, ya umumnya kalau bisa itu biasanya itu pemerintah dengan Muhammadiyah maunya, karena biasanya Muhammadiyah menggunakan rupiah global, hisab juga, gitu ya. Nah biasanya kadang di Indonesia itu menggunakan rupiah yang lokal, gitu ya, sehingga terjadi perbedaan. Maka silahkan menjalankan yang diyakini tanpa menyalahkan yang lain. Ini yang penting, ya. Tidak menyalah-nyalahkan, apalagi mengkafir-kafirkan yang lain. Nah, sekarang lagi rame, gitu ya, mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat yang menyebut ya, katanya musik itu halal, gitu kan, rame di media sosial. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bahwa
menyembelih hewan kurban tadi hanya 4 hari, yaitu pada saat hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Dan pada hari ini 4 hari tadi diharamkan puasa. Nah, ya. Jadi puasa kok 10 Dzulhijjah itu tidak boleh. Ya, hari-hari tasyrik juga tidak boleh. Termasuk itu adalah hari yang dilarang, diharamkan berpuasa. Termasuk di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, itu termasuk adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, puasa kita yang disunahkan nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Nah, nanti kita sampaikan kalau waktunya cukup. Kalau enggak berarti nanti lain kali. Terkait dengan amaliyah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, selanjutnya adalah taqarruban ilallah, diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kalau tanpa niat jelas tidak diterima. Maka ketika berkorban itu juga niatnya karena Allah, bukan niat karena pekewu dengan orang lain, tidak enak dengan orang lain. Apalagi kalau niatnya sudah salah, kepengen dipuji, kepengen dilihat ya, oleh orang lain. Nah, itu jelas salah. Jadi taqarruban ilallah, niatnya ikhlas hanya karena mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat ini juga penting karena nanti juga akan membawa konsekuensi terhadap hukum dari kurban. Kalau niatnya kurban sunnah, maka yang kurban boleh makan. Tetapi kalau ternyata kurbannya itu adalah karena niatnya wajib, yaitu pernah bernadar, pakai anakku nek lulus kuliah ditompo pegawai negeri, aku tak korban. Nah, berarti korbannya ini adalah apa? Korban wajib. Nah, kalau korban wajib, maka yang korban ini tidak boleh memakan atau mengambil apapun dari hewan kurban. Semuanya 100% diberikan. Jadi ini kita sampaikan di awal. Jadi kalau panjenengan nanti korbannya korban wajib, itu salah satunya korban nazar, begitu, maka panjenengan tidak boleh memakan daging hewan kurban. Bilang ke panitia bahwa saya ini korbannya korban wajib. Maka nanti panitia berarti tidak memberikan hewan kurban tersebut. Nah, kalau diberi dari hewan kurban yang lain ya boleh. Sebagaimana kebiasaan, dan itu memang boleh, korban itu disodakohkan untuk orang miskin, kemudian sebagiannya dihadiahkan untuk orang kaya. Jadi kalau untuk orang kaya itu hadiah, untuk orang miskin itu sedekah. Nah, ya. Dan kalau korbannya korban sunnah, maka yang berkorban boleh makan. Nah, termasuk boleh request, yang dulu pernah ditanyakan Pak Tri itu. Aku tak jalok apa namanya, sampile ya, silakan beri. Karena hakikatnya kalau tidak ada kepanitiaan, itu kan dia yang nyembelih dan dia yang bagi sendiri. Jadi silakan mau dimakan yang mana, mau diberikan yang mana, kan begitu. Maka ketika Bapak Ibu berkurban sunnah, kemudian minta apanya, ya diberikan nanti oleh panitia. Karena panitia itu kan hanya orang yang dimintai tolong, gitu ya, untuk ngurusi orang sing duwe ini, gitu maksudnya. Bukan yang memiliki, tapi hanya diberi tolong, ya, untuk membantu ngopeni dan menyalurkan. Ya, jadi ketika nanti ada yang korban request
pesen aku tanjalo ikine gitu ya, silakan diberi dan itu sah. Nah, asalkan korbannya korban sunnah. Nah, itu gitu Bapak Ibu. Ini penting di awal ini kami sampaikan supaya nanti ya Bapak Ibu berkorban itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, pada masa modern ini istilah kurban itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu kan banyak bahasa serapan. Ya, bahasa yang dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, tapi sudah dijadikan bahasa baku di Indonesia. Termasuk korban. Nah, korban itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Bisa bermakna memberikan sesuatu secara sukarela. Ya. Karena faktor cinta dan ridho. Itu begitu. Ini namanya korban. Atau korban kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti penderita. Contohnya korban gempa bumi, nanti kan? Artinya penderita akibat gempa bumi, kan gitu. Korban banjir, nanti kan? Berarti penderita orang yang menderita karena kebanjiran, kan gitu. Nah, ini istilah kalau yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi yang sekarang kita bahas ini adalah istilah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab. Korban itu berarti ya tadi sebutan atau nama untuk binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan korban, berarti korban kambing, berarti orang yang diseruduk kambing, bukan. Itu bukan. Tidak seperti korban gempa, korban banjir, korban tanah longsor, itu bukan, gitu ya. Jadi ini istilah-istilah ini supaya nanti bisa kita paham. Ya, kayak sholat itu kan artinya secara bahasa artinya berdoa, tuh, gitu ya. Tapi kalau secara istilah itu adalah apa? Ucapan dan gerakan, gitu ya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat sebagaimana yang kita lakukan. Tapi juga ada sampai sekarang itu orang-orang yang sholat kurlungguh tok, eneng itu, ya. Diteko ya sholat wis kapan lah mau kayak lungguh kayak jadi dongotok itu masuk sudah jadi sholat kayak 5 waktu ngono. Ya eneng sampai sekarang itu ya, ada yang meyakini di Karanganyar ya ada tiba itu ya. Itu ya laku juga tiba ikutnya ya roda. Jadi kalau ini berarti sudah berbeda ya, sudah sesat kalau itu. Nah, ini kembali lagi bahwa korban yang dimaksud adalah korban dalam bahasa Arab, khususnya adalah istilah dalam Islam. Kemudian ada istilah-istilah lain untuk korban. Jadi sebutan lain untuk korban. Nah, ya, ada yang namanya doha, menyembelih. Nah, ada yang udhiyah. Nah, ada yang menyebut dengan adhahi. Itu sama. Nah, ya. Maka kemudian hari raya namanya Idul Adha itu. Kemudian ada yang namanya nahar. Nah, tadi yauman nahri. Nah, ya. Yaitu hari dalam menjagal hewan, menyembelih hewan maksudnya. Dan membunuh itu apa ya? Ya sama sebenarnya, cuman kan maksudnya membunuh itu dalam menyembelih maksudnya itu. Yauman nahr. Sama an-nahar. Kemudian juga nusuk. Ya. Nusuk manasik atau ibadah. Jadi nusuk ini bisa diartikan dengan ibadah dan juga bisa diartikan dengan kurban. Jadi kalau kita menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, salah satunya adalah inna sholatinya sholat wa nusuki ibadah. Nah, ada yang mengatakan
nusuk di situ adalah kurban maksudnya. Tapi atau ibadah yang lain. Faman kana minkum maridhan aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi kurban bisa diartikan dalam bahasa yang lain adalah nusuk. Kemudian ada yang menyebut sebagai dzabha, menyembelih juga artinya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tadbahu, untuk menyembelih baqarah, yaitu sapi. Ya, jadi bisa juga ada istilah dzabha. Kemudian ada istilah yang lain adalah hadyu. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadyu. Nah, itu juga hadyu itu sajian. Arti secara bahasanya itu juga sering disebut istilah ini sebagai istilah yang sama, yaitu kurban. Jadi boleh disebut hadyu, dzabha, nusuk, nahar, dhoha, udhiyah, adhahi, sama saja. Misalnya begitu. Nah, enggak usah bingung-bingung. Kok beda begitu. Nah, ini persamaan kata. Kemudian hukum kurban. Pendapat yang pertama menghukumi wajib bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki dengan dalil man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, duwe duit, ini orang duitnya duwe sapi ini apa duwe kambingnya, kebutuhan yang lain juga bisa, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salat. Hadis marfu' dari Mikhnah bin Sulaim, ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyat, wajib atas penduduk setiap rumah pada tiap tahunnya udhiyah, untuk berkurban. Nah, pendapat yang wajib ini adalah dari madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Hanafi, Abu Hanifah itu berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib, dengan dalil ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas para ulama, jumhurul ulama, yaitu apa? Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Itu ya. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi kalau ada orang kaya kok ora kurban, ya berarti orang dosa, kan begitu. Ya, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi ya, bagi yang memiliki kelapangan tentunya eman-eman tidak kurban. Karena hakikatnya ketika kita kurban itu adalah harta yang nanti sebenarnya akan kita nikmati kembali. Jadi harta yang bisa dibawa mati itu adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Nah, salah satunya adalah yang dikorbankan di jalan Allah. Dan insya Allah ya, hewan kurban inilah yang bisa jadi nanti menjadi wasilah kemudian kita
akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, diusahakan setiap tahun itu bisa kurban, diusahakan. Maka caranya itu nabung, niat dari awal. Sebab apapun itu kalau tidak diniati dengan kuat dan tidak diusahakan, orang bakal iso. Sementara mohon maaf beli sepeda motor itu mampu, yang harganya puluhan juta, 20 juta, 30 juta mampu. Sementara yang 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta, karena niatnya tidak kuat, motivasinya tidak kuat, orang mampu. Ditambah bisikan setan, ojo eman-eman duitmu, kan gitu. Ya eman-eman mulai duit ki angel loh. Malah harus nggo kambing, nggo sapi, nggo kurban, eman-eman. Kok nggo tuku ya sepeda motor malah apik, bisa nggo gaya kan kayak gitu. Ini bisikan setannya emang kayak gitu, emang bisikan setannya. Sehingga ya eman-eman akhirnya. Jadi akhirnya membeli barang-barang yang tidak dibawa mati itu kuat, gitu ya. Tapi yang nantinya bisa dibawa mati, yaitu berupa hewan kurban itu tidak kuat. Ya. Maka niatnya kuat, motivasinya kuat, kemudian ya diusahakan dari awal, ditabung, disisihkan sedikit demi sedikit untuk kurban. Gitu. Di setahun 12 bulan atau 11 bulan itu nabung mamanya setiap bulan 200.000 atau berapa itu, atau pas duit. Nah, tabung. Nanti kalaupun kurang itu tidak terlalu banyak. Jadi ini yang mungkin harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau mamanya keberatan pada saat Idul Adha harus mengeluarkan sekian juta. Nah, maka caranya dicicil. Nah, kalau saya dulu di desa ngingudus, nah, caranya ya, ngingut cempesik awit cilik. Nah, ya, jadi ngudus, boleh esok setiap hari begitu. Misal nanti nggak terasa langsung mengeluarkan uang kayak gitu itu. Jadi lebih enteng, lebih ringan. Ya, jadi silakan, kalau itu hanya metode cara. Ini bagi musuh kan juga gampang, langsung gitu langsung selesai. Tapi itu pun sugih nek orang duwe hidayah keimanan yo rasane abot eman-eman. Yang paling penting sebenarnya karena keimanan. Ya, ini dua iman kuwi. Ya, tadi orang duwe diusahakan dan banyak orang kita punya inspirasi kadang ada orang yang hanya mulung, dia ditabung tiap hari 1.000, 2.000, 3.000, alhamdulillah. Begitu masuk Idul Adha, dihitung, ini duit 2 juta, ini duit 1,5 juta. Silakan dicarikan. Maka juga jangan dicela ketika ada orang kurban, tiba ibu duit cilik, ya jangan dicela. Apalagi nyela malah orang kurban. Karena yang penting itu sudah masuk umurnya, kan begitu. Dan memang mampunya segitu, ya silakan. Sing apik memang sing binatang kurbannya paling bagus, yaitu pertama jantan, punya tanduk begitu ya, gemuk dan seterusnya. Tapi ya orang duwe betina juga sah. Itu ya. Jadi kan betina itu kan lebih murah. Sah-sah saja. Itu. Jadi jangan kemudian berpikiran dari Padang ngono kemudian aku ora korban, bukan, malah sing elek sing ora korban, malah justru malah dia sudah berusaha. Ya bisa jadi yang dia lakukan itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perjuangannya yang luar biasa. Nabung 1.000 sampai mak ambe kadang nganggo garam tok lauke, mamanya bisa jadi kan, kita nggak tahu. Sehingga kemudian alhamdulillah bisa beli kambing betina sing harganya yang murah menurut awake dhewe sing sugih, kemarin kan gitu. Sing duwe duit. Tapi menurut beliau ya itu pun wis rekosone banget. Bisa jadi beliau ini lebih mulia, pahalanya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Bisa jadi gitu ya. Maka jangan dicela ketika ada orang menuntun kambing ke panitia kemudian bentuknya kayak ngopo, ya sudah. Beda kalau belum masuk umur, sampai nembe lahir gitu ya disampaikan. Kalau ini kan berarti karena belum punya ilmunya saja, kalau yang ini gitu ya. Mas penting kambing lah, aku duitnya cempet ini lahir 10 dino yo, kita sampaikan gitu ya. Bahwa kurban itu ada aturan umurnya.
kan begitu. Nah, nanti kalau kayak gini belum masuk umur, kita sembelih itu pahalanya bukan pahala kurban, tapi pahalanya sedekah biasa. Orang apa sedekah biasa, ya silakan gitu ya. Sembelih cepe, berarti kan gitu. Atau untuk makan panitia bareng-bareng gitu. Atau aku duwe kok kelinci 10 ya semua makan bareng-bareng sate kelinci, ora apa-apa. Tapi tidak kurban namanya, sedekah biasa ya. Ada hadis lain yang kutiba alayyan nahru walam yuktab alaikum. Aku Rasulullah diwajibkan untuk berkurban namun tidak wajib bagi kalian. Jadi kalau Rasulullah tiap tahun itu kurban, tapi bagi umatnya tidak diwajibkan. Itu ya. Nah, ini menjadi dalil-dalil yang diambil oleh para ulama bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib, hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi diusahakan tenanan, intinya begitu, diniati tenanan supaya iso kurban gitu ya. Kemudian nah ini niat kurban ini. Kurban itu tidaklah sah tanpa niat. Karena sembelihan yang akan menjadi daging akan menjadi kurban, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan tidaklah dinilai sebagai kurban mendekatkan diri tanpa dengan niat. Nah, itu ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sudah niat berkurban begitu, yes, niatnya ditata. Nah, dan ditatanya itu terus sampai kita mati. Tidak hanya pada saat mau korban saja. Saat korban ngono ya lurus niatnya masih. Setelah korban pun atine yo dijaga. Nah, kadang ada orang yang gagalnya setelah beribadah. Nah, awal beribadah niatnya lurus, gitu ya. Saat beribadah niatnya masih lurus, tapi setelahnya itu baru niatnya tidak lurus. Ada ujub mamanya. Ya, kata aku tok sing korban mamanya gitu. Nah, sholat aku tok sing salat tiba ya kontennya rada teko. Mamanya kan gitu. Itu kan jadi ujub tiba. Bangga diri. Itu juga merusak nilai pahala ibadah. Nah, makanya setelah punya gitu, tadi contoh nang masjid kene, dia aku tok sing gemukan kan sing paling gede lah kan, nanti jadi beda masalahnya kan gitu. Namanya hati ini yo ditata. Nah, maka panitia pun ini juga punya peranan menjaga hati orang-orang yang berkurban. Nah, supaya orang yang berkurban itu niatnya apik di awal-awal. Itu ya, dijaga hati nih, ojo nganti nanti ada masalah, sing akhirnya itu sanyel dan mangkel, itu loh. Nah, itu kan juga panitia juga punya peranan maksudnya itu loh, punya peranan mengusahakan, gitu ya, menjaga hati yang lurus dari orang yang berkorban. Gitu ya, walaupun yang paling penting jadi yang korban itu hati dijaga tadi. Tapi ketika mungkin dititipkan di mana panitianya ya kurang amanah, itu kan juga hati ini kan jadi masalah tuh gitu ya. Jadi orang nyaman. Itu maka juga panitia gitu. Termasuk nanti ketika menyembelihnya. Menyembelih ini paling penting justru, gitu ya. Karena nanti menentukan kehalalan dagingnya. Kemudian juga nanti ya penting karena pada saat menyembelih itu dibacakan basmalah dan dibacakan doa. Maka orang waton wanita, maka sebaiknya yang nyembelih itu orang yang ahli fikih kurban, ya, iso paham terkait dengan fikihnya, kemudian dia hafal ya bacaan dan doa-doa. Semalam itu saya mengisi di mana namanya itu, kalau di barat selatannya Imam Madi namanya apa itu? Krakalarum. Ya Krakalarum nanti. Nah, ada pondok pesantren namanya, pesantren Pondok Takwid Utsman bin Affan atau namanya di situ, ada masjidnya. Saya juga pernah terjadi ternyata, wong nyembelih tapi meneng gue
Bismillah Pak, Bismillah ya meneng wae. Lah ini kan status kehalalannya ini jadi masalah nanti dagingnya. Itu kan, itu penting banget ini masalahnya. Termasuk juga ada ternyata nyembelih kemudian pisaunya sering diangkat begitu. Ini juga penting nanti. Memang tidak kurmaton wanita karena cara menyembelih ini juga ada syariat, ada tata cara. Jadi tidak kemudian sembelih pisau diangkat begitu dan seterusnya, itu juga tidak. Terus kemudian juga dibacakan doa. Nanti ada doa-doanya yang harus dihafalkan oleh yang menyembelih gitu ya, tidak meneng-meneng wae, tidak paham. Jadi ini penting untuk fikihnya. Ini mungkin itu dulu Bapak Ibu, nanti mungkin kita bahas 2 atau 3 kali pertemuan. Nanti kalau tidak hari Ahad pekan depan berarti ya nanti kita bahas di besok malam Jumat ya, karena ini masih banyak ya, kalau fikih itu panjang gitu ya waktunya, dan pembahasannya harus detail karena ini ibu juga mau Ahad pagi, Bapak RT 1 mau kerja bakti masalahnya. Jadi ini sudah cukup insyaallah.